Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada? Di kesempatan video kita kali ini, saya hanya ingin sedikit sharing tentang 3 jenis investasi yang terus membuat uang saya bertambah banyak dan rezeki terus mengalir. Kira-kira apa sajakah itu? Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Dalam menjemput sebuah rezeki, tentu tidak lepas antara dua faktor. Yang pertama adalah faktor spiritual, yang kedua adalah faktor teknis. Nah, faktor spiritual ini harus beres dulu, ya. Faktor spiritual itu menyangkut apa? Menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia, menyangkut hubungan kita dengan alam dan sebagainya, ya. Ketika faktor spiritual beres, maka kehidupan kita akan merasa lebih tenang. Dan tentu ya, dalam menjemput sebuah rezeki tentu ada teknisnya, apapun itu. Apakah Anda seorang pedagang, apakah Anda seorang karyawan, apakah Anda seorang pejabat, ya, apapun itu, tentu itu adalah sebuah teknis atau cara ya bagaimana Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Nah, sebagai bentuk ikhtiar, tentu seorang entrepreneur, pengusaha, pedagang dan sebagainya, ya, tentu saja ada faktor penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah faktor investasi. Kenapa? Karena investasi ini yang akan terus membuat kita kaya, ya. Meskipun tidak jarang investasi yang membuat kita bangkrut. Misalkan kita salah menaruh bentuk investasi kita. Misalkan kita investasi di paper asset, di saham, atau mungkin investasi ke dalam bisnis-bisnis yang tidak jelas, ya. Maka dari itu saya akan sharing tentang 3 bentuk investasi yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah sampai detik ini uang saya tidak habis, tetapi insya Allah akan terus bertambah dan terus mengalir. Yang pertama adalah investasi kepada otak kita, yaitu investasi berupa ilmu pengetahuan. Ya, misalkan kita harus sering upgrade ke dalam workshop atau seminar atau beli e-course online untuk mengupgrade kemampuan soft skill kita. Ya, misalkan skill untuk jualan, skill untuk berdagang, skill untuk bagaimana memasarkan produk, ya, Facebook Ad misalkan, atau mungkin Instagram, atau bagaimana cara berjualan lewat TikTok, atau mungkin cara-cara lain, cara-cara marketing dan sebagainya. Itu termasuk upgrade soft skill, ya. Jadi saya terus melakukan investasi di sektor ini, investasi soft skill, investasi untuk biaya belajar, ya, itu harus kita anggarkan, ya. Jadi jangan pelit untuk mengeluarkan investasi untuk kita mengupgrade soft skill kita, ya. Karena apa? Karena itu adalah kemampuan untuk kita menghasilkan uang lebih banyak. Kemudian jenis investasi yang kedua adalah investasi di bisnis sendiri yang sudah terbukti berhasil. Ya pernah sih mungkin kecil-kecilan melakukan investasi di bisnis orang lain, tetapi ya alhamdulillah zonk dan tidak jelas kemana. Ya, itu adalah kekeliruan dalam menentukan investasi. Ya, kalaupun apakah tidak boleh investasi ke bisnis orang lain? Ya boleh saja, tetapi yang sudah teruji bahwa bisnisnya itu benar-benar sudah berjalan. Berjalan mungkin sudah terbukti proven, katakanlah 5 tahun atau 10 tahun. Ya, untuk kalau yang punya modal besar bisa investasi ke dalam bentuk franchise, misalkan beli franchise-nya Indomaret, ya, beli franchise-nya apalah yang Alfamart dan sebagainya yang bisnis itu terbukti berhasil, atau faktor kerugiannya atau tingkat kegagalannya itu kecil, ya. Dan tentu juga kita harus analisa juga, ya. Mungkin return-nya mungkin akan membutuhkan waktu yang lama juga, ya. Akan beda ceritanya ketika kita investasi atau memasukkan atau menyuntik sejumlah modal atau uang kepada bisnis kita sendiri yang sudah terbukti proven. Misalkan bisnis kita sudah berjalan 10 tahun, nah terbukti proven berjalan, nah kita investasi buka cabang misalkan, atau mungkin memperbesar aset dagangan misalkan, atau mungkin menambah lini baru dan sebagainya, ya. Investasi alat-alat untuk upgrade, ya, bisnis kita misalkan, ya, itu adalah salah satu bentuk investasi di bisnis kita sendiri, ya. Kemudian investasi yang ketiga yaitu emas dan properti. Ya, kenapa saya gabung? Karena gini, salah satu cara ketika kita pegang emas adalah untuk mengamankan aset kita. Ya, pertumbuhannya sangat kecil, ya, dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi keuntungannya adalah likuiditasnya besar atau bisa dicairkan secepat mungkin. Dan
properti ya. Ketika kita berinvestasi di sektor properti, syaratnya adalah memang properti yang ya menghasilkan passive income, bukan properti yang cuma sekedar beban ya. Kadang-kadang kita kesalahan investasi properti itu adalah kita melihat properti kan nggak dibiarin saja pasti untung gitu ya, bisa untung bisa tidak gitu loh ya. Dan kemudian likuiditasnya juga mungkin butuh waktu lama untuk bisa dijual atau bisa cair. Investasi di sektor properti, maka syaratnya bahwa properti itu menghasilkan passive income ya. Di samping kita akan memperoleh ya capital gain-nya suatu saat nanti ya. Tetapi kesalahan yang sering dialami oleh mungkin kebanyakan orang adalah menganggap bahwa properti itu adalah ya ketika kita beli tanah misalkan, atau beli kafling atau beli rumah dan tidak diapa-apain ya, itu adalah sebuah investasi ya. Tidak semuanya ya, harus paham dulu ya. Memang kita harus pintar-pintar memilih properti ini ya. Misalkan properti yang hodil, atau properti yang benar-benar letaknya bagus, atau properti yang mungkin pengembangan dalam kawasan ya, atau mungkin kita tahu bahwa di daerah situ akan kena proyek tol ya, kita ambil dulu propertinya. Nah, ketika proyek kena tol kita mendapatkan ganti rugi yang lebih besar misalkan ya. Jadi harus paham benar ya. Saya kira itu ya. Saya sendiri masih praktek di seputar itu. Saya tidak praktek di investasi yang seperti kripto, seperti trading saham, seperti paper aset, saham yang memang saya belum tahu ilmunya ya. Jadi sekali lagi, untuk melakukan sebuah investasi itu harus paham benar tentang ilmunya ya. Pahami dulu ilmunya ya. Kalau belum paham kita harus belajar dulu. Nah, kalau sudah paham bolehlah masuk ya. Tetapi harus paham dengan resikonya. Mungkin itu yang saya sharingkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan salam bangkit dan bermartabat.